Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dani Harisandi DN, SPT MSI, dosen tetap Universitas Muhammadiyah Papua dari program studi kewirausahaan dengan NIDN 14 22018601 dan NUPTK 0454 7646 6513 0202. Baik, dalam video ini saya akan menyampaikan PDD UKT PT dari bidang pengajaran sebagian bagian dari proses sertifikasi dosen tahun 2025. Deskripsi mata kuliah ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sistem Usaha Agribisnis yang ditempatkan pada semester 6 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan menyusun, menganalisis, merancang sistem agribisnis dan menyusun BMC secara komprehensif dari hulu sampai ke hilir. Untuk CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah dapat dilihat pada tabel berikut. Begitu juga dengan korelasi antara CPMK dan sub CPMK dapat dilihat pada tabel berikut. Melalui pendekatan dia, delivery, interaction, and assessment, saya membangun sistem pembelajaran yang tidak hanya menyampaikan teori, tetapi juga memberikan ruang untuk berpikir kritis, praktik langsung, dan menyusun strategi bisnis nyata berbasis lokalitas Papua. Delivery-nya, saya menyusun berdasarkan capaian pembelajaran lulusan yang diturunkan melalui CPMK dan sub-CPMK, kemudian diturunkan kembali menjadi 14 kali pertemuan dengan pokok bahasan, antara lain konsep subsistem agribisnis, analisis SWOT dan PESTEL, manajemen produksi dan SCM, strategi pemasaran, pembiayaan dan risiko, keberlanjutan, inovasi dan teknologi, hingga penyusunan model bisnis menggunakan bisnis model kampas atau BMC. Semua materi disajikan melalui kontekstual dan aplikatif dengan contoh kasus lokal seperti agribisnis kelapa, kopi, dan yang lain-lain. Interaction-nya saya menerapkan proyek dan studi kasus serta mengajak mahasiswa berdiskusi dalam kelompok, melakukan simulasi usaha, pembuatan proposal dengan bisnis model kampas, dan menyampaikan melalui presentasi kelompok. Untuk assessment, penilaian dilakukan secara objektif melalui 4 komponen utama, yaitu kehadiran sebesar 10%, tugas individu dan kelompok, serta presentasi sebesar 30%, ujian tengah semester 30%, dan yang terakhir ujian akhir semester 30%. Demikian pemaparan saya tentang PDD UKT PT bidang pengajaran. Mari kita lanjutkan dengan menyimak cuplikan pengajaran di kelas sebagai contoh penerapan metode dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Baik, gimana kabarnya adik? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Ya, Jen? Sehat? Sehat. Kemarin katanya sempat kena malaria. Sudah. Pokoknya kali ini jaga kesehatan. Ya, toh? Baik, hari ini kita lanjutkan materi kuliah tentang studi usaha agribisnis ya. Hari ini kita pertama kita sepakat dengan kontrak kuliah kemarin bahwa pertemuan kita kurang lebih 14, itu nanti kita masuk UTS dan UAS. Sisanya nanti kita pakai project ya. Baik, untuk pertemuan hari ini merupakan menjelaskan tentang definisi ruang lingkup, sejarah dan peran strategis agribisnis. Baik. Sebelumnya Bapak mau tanya dulu. Ada yang tahu apa itu agribisnis? Jadi Pak, gimana? Kalau dari pengertian dari secara bahasa, ini agri itu berarti dia seputar terkait dengan pertanian. Kemudian bisnis berarti dia bisnis pertanian. Oke. Jadi apa yang disampaikan Irwan tadi sudah betul ya. Jadi agribisnis itu terdiri dari 2 fase ya, agri dan bisnis.
Kalau agri ini bisa dimaknai sebagai pertanian secara umum. Jadi teman-teman bisa melihat nanti agri ini kita lihat dari komoditasnya. Yang pertama itu pertanian itu sendiri. Yang kedua nanti peternakan. Yang ketiga kalau bisnis sudah familiar kan? Jadi sudah suatu usaha untuk menghasilkan keuntungan. Tapi karena kita di prodi kewirausahaan ini kita harus perbedaan keduanya. Rifki mungkin? Rifki kemarin sempat ikut PWB ya? Iya Pak. Kan sempat ditanya loh di proposalnya profit dan benefit. Apa tuh profit? Profit itu keuntungan yang dijalankan Berupa apa? Biasanya berupa materi atau non materi. materi. Ya. Jadi gini, teman-teman harus bisa membedakan. Profit itu biasanya berupa materi. Tapi kalau dalam usaha atau bisnis kita nggak semata-mata orientasinya profit, tapi ada benefitnya. Apa contohnya benefit? Misalnya gini, Ayub bikin usaha sempat bikin keripik dulu ya. Nah, bikin keripik itu apa nih profitnya? Jelas keuntungan kan? Secara benefitnya, Ayub pakai bahan baku dari mana? Bahan baku lokal. Nah, artinya apa? Secara benefit kita bisa mengangkat keunggulan produk lokal. Atau misalnya waktu bikin usaha nanti kan ada karyawan yang kerja. Ini juga Ayub bisa membuka lapangan pekerjaan. Kalau di slide itu kan definisi dari agribisnis secara vertikal ya. Jadi keseluruhan rangkaian kegiatan yang mencakup produksi, distribusi, terus penyimpanan, pengolahan dan pasca panen. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan tentang definisi ya? Memahami dulu apa itu agribisnis. Karena mata kuliah ini sebagai subsistem agribisnis, nanti kita akan belajar apa saja sub-sub di dalam bisnis itu. Oke ya, kita lanjut. Ini ada yang di buku yang Bapak share kemarin ya di grup. Nanti teman-teman tinggal belajar. Oke, yang kedua, ruang lingkup sistem agribisnis. Jadi sistem agribisnis ini adalah sebuah rangkaian sistem dari hulu ke hilir. Ada yang pernah dengar istilah hulu dan hilir? Seminar mungkin? Hulu itu biasanya sering digunakan untuk istilah apa? Dari hulu ke hilir. Apa? Ujung ke ujung. Tapi biasanya itu adalah sebuah aliran air kan? Nah, analoginya sama. Kenapa itu digunakan istilah hulu dan hilir? Layaknya seperti aliran sungai. Jadi hulu itu yang paling atas. Hilirnya adalah di bawah. Biasanya hilir dari sungai itu adalah muak. Nah, sama. Dalam rangkaian agribisnis, hulu ke hilir itu biasanya diawali dari input produksi. Kualitas dari peternakan ya. Ternak apa yang teman-teman pernah pelihara atau tahu deh? Ayam ya. Ada ikan tapi beda. Ikan nanti kita masuk di peri. Kita coba tadi yang Ayub pilih ya, ayam. Nah, misalnya ayam itu, sebenarnya benih, pupuk, alat. Itu di pertanian. Kalau di peternakan apa? Sebelum kita pelihara nih, harus ada apa dulu? Kandang. Nah, itu termasuk di subsistem satu atau input produksi ya. Selain kandang harus ada apa lagi yang disiapkan? Pakan, lagi alat, ya kan? Nah, itu termasuk di subsistem satu. Nah, turun lagi itu nanti ada yang namanya subsistem dua. Dan bisa lihat di situ disebutnya usaha tani atau produksi atau istilah lain budidaya. Pernah kan dengar budidaya peternakan? Budidaya tuh ini mainnya di subsistem dua. Ini baru mulai nih kita menyiapkan ayamnya, ya kan? Kandang sudah siap, bahan sudah siap, alat sudah siap.
baru kita beli ayamnya. Sambil dicatat ya. Tapi di buku sudah ada semua itu, nanti tinggal dibaca. Ini ada namanya breeding, feeding, dengan manajer. Nah, 3 hal ini di peternakan harus dituang. Breeding itu apa? Bibit yang baik. Sama nanti di tanaman bibit yang baik seperti apa? Di peternakan seperti itu juga, di perikanan juga seperti. Bapak ngambil contoh kasus ayam tadi, yang di peternakan, contoh ayam yang sehat apa contoh? Ya secara ini saja, secara apa kita lihat sehari-hari. Kalau melihat ayam itu sehat, Ayam yang aktif. yang aktif sama seperti manusia toh. Kalau dia apa susu lesu itu indikasi dia sakit. Jadi paling mudah itu performanya yang tadi bulunya bersih, matanya bersih, gitu kan? Semua lubang bersih. Artinya seperti itu cara ngecek breeding. Breeding itu adalah yang kedua feeding. Ada yang tahu feed? Food. Kalau manusianya food. Apa food? Makanan. Kalau di istilah peternakan itu feeding. Nah, feedingnya apa saja kalau makanan ayam? Nanti ada turunannya. Itu mungkin di pertemuan selanjutnya ya. Terus yang terakhir nanti manajemen. Nah, manajemen ini mulai dari manajemen pemeliharaan, kesehatan, kebersihan dan lain-lain. Nah, yang ketiga, ini sudah masuk di pertengahan nih ya, subsistem T. Subsistem 3, apa itu? Pasca panen atau pengolahan. Ada juga beberapa ahli menyebutnya value added. Value itu nilai, added itu menambahkan. Jadi menambahkan nilai dari produk-produk pertanian itu di subsistem T. Contoh ayam. Ayam itu kalau sudah besar kan dipanen. Ya. Kira-kira bisa dijadikan apa ayam? Macam-macam. Apa contohnya? Lagi Ayam. ayam plus Chicken nugget, chicken nugget. Nah, dan makanya lain sebagainya. subsistem hilir ini atau di pengolahan ini yang value paling tinggi. Nah, di pertemuan selanjutnya nanti ada kita tata rantai nilai. Jadi seberapa banyak sih petani itu mendapatkan nilai ekonomis dari agribisnis ayam? Bapak kasih contoh selingan saja nanti di pembahasan lebih dalam di pertemuan. Orang kalau panen telur tahu harga telur berapa di tingkat petani? Kalau satu orang itu ada yang 90. Bukan, ini yang satu butir. Kalau satu butir. Paling 4.000. 4.000. Iya. 2.000 itu kalau 4.000 sudah di end user kan, di toko. Kalau di petani itu pasti harga 2.000. Iya. Tahu nggak ayam itu bisa bertelur berapa lama? Maksudnya dari mulai melihara sampai baru bisa bertelur. Ada yang tahu? 3 minggu. Enggak, dari kecil lah. Ya, tapi kalian jangan lihat ayam ya. Soalnya gini, ayam itu mulai bisa bertelur itu umur 6 bulan udah bisa, mulai bertelur ya. Tapi produksi puncak di atas 1 tahun. Kebanyak teman-teman melihara ayam 1 tahun baru bisa ngasilin telur. Kenapa Bapak bilang di subsistem 3 ini edit value ini paling tinggi? Kalian pernah makan lalapan ayam? Nah, Kira-kira ayam itu dari tahun lalu atau semalam dia beli? Ayam segarnya semalam. semalam. Dalam waktu semalam dia udah bisa ngasilin uang, ya kan? Jadi ayam segar itu diolah, digoreng, disajikan, besok pagi sudah jadi uang. Makanya kenapa putaran di periode itu lebih tinggi. Berarti kita masuk di subsistem itu saja Pak buat bisnis. Sampai ke hilir itu harus dikuasai baiknya ya, karena ini konsep bisnis secara keseluruhan. Terus ada juga pemasaran. Kalau apa istilahnya pendukung di semua subsistem lainnya marketing. Jadi pasti ada di subsistem itu pasti ada pemasarannya kan. Ya, orang jualan makanan, jualan alat kan. Begitu juga budidaya. Panen misalkan telur, panen daging. Di pasca panen juga misalnya bikin olahan segala macam itu juga termasuk di apa? Sekarang Bapak mau menghubungkan mata kuliah ini dengan mata kuliah pemasaran. 2 contoh pemasaran aja deh yang sering dilakukan saat ini. Metodenya. Ya, gimana caranya? Baik, terima kasih atas waktu kepada saya.
saya mau apa yang saya pikirkan, saya mau penjelasan dulu tentang pemasaran. Pemasaran ini mungkin sebelum saya mau pesan barang, sepertinya barang atau jasa. Ini saya membeli. Jadi misalnya kalau saya mau membeli ayam, itu harus pesan dengan orang yang punya barang. Jadi Ya, saya itu metodenya menggunakan apa biasanya? Offline atau online? Yang sering dilakukan. Online juga atau sebenarnya bisa. Itu yang Bapak maksud tadi, sistem marketing itu. Bisa dilakukan dengan cara offline ataupun online. Nah, tapi sebelum lebih jauh, Bapak mau tahu dulu. Apa sih arti pasar itu? Marketing kan pemasaran. Pasar itu apa sih? Pasar itu tuh kalau saya tidak salah, Ya, apa coba? tempat terjadinya proses transaksi. Transaksi, membeli. Yang lain? Pasar berarti tempat jual beli. Tempat jual beli. Iya. Betul kalau definisi secara tempat. Tapi pasar itu lebih definisinya adalah bertemunya penjual dan pembeli. Pembeli. Iya toh? Iya. Nah, belum tentu terjadi transaksi jual beli, bisa aja dia cuma tawar menawar. Nah, sekarang pertanyaannya seperti Bapak ini, di sini ada nggak pasar? Ada, ya kan? Ada penjual dan pembeli. Contohnya di mana? Aplikasinya. Shopee, ya kan? Nah, itu bisa disebut Pak. Makanya nanti di pembahasan lebih dalam di subsistem 4 kita akan lebih detail tentang apa itu pemasaran, termasuk juga. Nah, untuk yang subsistem terakhir penunjang. Penunjang ini lebih ke sebenarnya supporting system ya. Maksudnya supporting system itu apa? Di setiap sistem itu pasti harus dibutuhkan Mungkin pasti Bapak sudah jelaskan Ya. maksudnya. Tetapi cara pengelolaan dan pemasaran ini mungkin dari awalnya seperti mungkin ambil modal atau bagaimana? Oh ya, tanya bagus. Jadi ini, karena subsistem agribisnis ini mata kuliah dasar ya. Jadi adik-adik akan lebih detail itu nanti di mata kuliah pengolahan dan pemasaran, kan ada mata kuliah tersendiri. Tapi dasarnya sama. Ketika kita berbicara pasca panen, kan ada mata kuliah pengolahan industri pangan toh. Nanti di semester 5 atau 6 kalau Bapak salah. Nah, itu teman-teman akan lebih detail membahas ini. Contoh tadi dari komoditas peternakan, contoh ayam tadi tuh. Iya. Dari mulai telur itu sudah bisa diolah. Ada itu olahan telur. banyak Apa coba? telur asin. Telur asin, ya, telur ceplok, Iya. macam-macam. Nanti telur kalau menetas dari apa? Ayam. Dari ayam. Ayamnya jelas. Semuanya bisa dipakai. Jangan berpikir cuma dagingnya, ya. Bulunya bisa nggak dipakai? Bisa. Bisa. Kreativitas juga ada kan diajarkan kan? Ada mata kuliah kreativitas dan inovasi. Nah, di situ nanti teman-teman akan menggali lebih dalam tuh ide-ide bisnis. Oh, ternyata dari ayam ini banyak sekali ide. Apalagi dagingnya kan? Dagingnya itu banyak sekali turunan. Seperti itu mungkin ya. Sejarah dan perkembangan ini Bapak rasa cukup dibaca ya di buku yang Bapak share di grup itu ada, teman-teman baca sendiri. Tapi pada dasarnya pertanian ini sudah ada semenjak zaman dulu, tapi sifatnya tradisional. Nah, terutama kita di Papua ini kan kita lebih ke apa dulu? Pola pertaniannya meramu, ya kan? Kita lebih banyak memanen hasil hutan. Apakah itu termasuk hutan? Kita masuk. Tapi yang masih tradisional. Nanti berkembang mulai ada istilah agroindustri. Terus ya kalau peternakan ada namanya domestifikasi. Jadi ternak yang ada di alam, yang dulunya ayam kan liar ya, ditangkap, dikasih kandang, ternyata bisa nih beranak. Nah, ini diproduksi secara massal. Sekarang bahkan sudah era digital. Teman-teman bisa beternak lewat gimana Pak caranya? Ada yang tahu? Ada banyak aplikasi yang membuat itu. Ada yang real, ada yang hanya sebatas game. Kan? Kalau yang real dia kebetulan memang membuat peternakan yang pakai digitalisasi. Oke, rasa saja. Nah, peran strategi agribisnis di Papua. Bisa teman-teman lihat. Sebenarnya kontribusi PDB terbesar itu salah satunya dari sektor pertanian.
Begitu juga peran sebagai pemberdayaan masyarakat biasanya di kita ini kan suku-suku itu biasanya kita punya yang namanya apa? Pemberdayaan masyarakat Kalau di era pemerintahan sekarang kan ada BUMDes ya namanya. Mereka BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Salah satunya biasanya di bidang bisnis. Turunannya tadi ada tarakan, perikanan dan pertanian. Kalau di sini seperti Yance Bapak tahu dia punya kebun kopi ya, di mana ya? Itu termasuk deh pengembangan komoditas unggulan. Kenapa disebut unggul? Karena kopi di daerah tertentu itu memiliki specialty tertentu. Ya toh? Contoh, tipe Arabica. Ya toh? Kopi Arabica itu kan ada yang Gayo, ada yang Wamena, ada Toraja, padahal sama-sama Arabi. Apa yang membedakan? Tadi asal daerahnya, karena dia akan berpengaruh terhadap rasa kopi. Itu juga perlu dipelajari. Buah merah, ya kan? Buah merah itu tahu Bapak endemi di sini. Ya toh? Apa namanya? Komoditas komparatif sebutan yang unggul di wilayah kita, itu harus kita kembangkan. Kenapa Bapak bilang itu? Orang Jawa mungkin teknologinya tinggi ya, tapi dia nggak punya bahan baku, betul ya? Nah, kalau di kita kan, kita sudah punya bawang merah, tinggal kita olah sedikit, itu udah unggul. Kalau teman-teman misalnya di kewirausahaan bersaing mau bikin mie, kita kalah malah cepat sama mahasiswa di Jawa, karena di situ teknologi sudah lebih duluan, ya kan? Nah, kalau kita angkat keunggulan komparatif yang ada di kita. Contohnya apa? Tadi bawang merah, sagu, ya kan? Sagu itu terkenal di kita dan berhasil termasuk juga nanti kita harus memperkenalkan akses pasar melalui teknologi dan e-commerce ya. Bapak tahu nih beberapa daerah kan udah ikut program BWMW loh. Itu salah satu warna untuk mengembangkan ilmuwan di bidang. Baik, itu materi untuk hari ini. Nanti referensinya bisa dibaca di sini ya. Mungkin sudah Bapak share, mari dibaca. Nah, untuk menutup materi hari ini Bapak minta keluarkan kertas 1 lembar. Baik, kuisnya teman-teman buat bagian subsistem ya. Sebutkan 5 subsistem agribisnis beserta contoh dari pihak-pihak tersebut. Oke, Bapak kasih waktu 10 menit. Nanti yang selesai boleh dikumpul ya. Pokoknya dari kumpul, ya, nanti kan kalian bingung juga bacanya. Baik, silakan dikumpul kuisnya. Untuk pertemuan minggu depan kita membahas tentang subsistem input produksi ya. Teman-teman baca dulu materinya di buku. Nanti usahakan minggu depan kita lebih banyak diskusi tentang perkuliahan hari ini dengan sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinannya. Berdoa dan silakan. Baik, setelah selesai, Pak Heri Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas. Openingnya tadi belum ada.